Perkenalkan, nama saya Syiram Tambuno dengan NIM 19142010040, kelas A5 Keperawatan semester 6 di Fakultas Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Di sini saya akan melakukan promosi kesehatan pada shock hypovolemic. Promosi kesehatan pada kondisi shock hypovolemic, khususnya tipe non-traumatik, penting diberikan dan sesuai dengan etiologi yang mendasari terjadinya shock untuk mencegah berulangnya kondisi gawat darurat ini. Penting pula untuk dipahami oleh keluarga pasien mengenai bahaya shock hypovolemik serta kemungkinan mortalitas yang terjadi pada pasien shock hypovolemik. Adapun gejala dari shock hypovolemik akan bergantung pada penyebab, usia, dan tingkat keparahan jumlah dari volume darah atau cairan yang turun. Yang pertama, detak jantung cepat, nafas cepat, merasa lemah, kelelahan, kebingungan atau pusing, tekanan darah rendah, kulit dingin dan lembab, sakit dada, pembengkakan perut, kemudian ada jarang buang air kecil atau tidak buang air kecil sama sekali. Kemudian penyebab dari shock hypovolemik yang paling umum adalah kehilangan darah dan cairan saat luka parah. Ada juga yang mengalami akibat kehamilan, luka bakar, atau bahkan dari muntah dan diare yang parah. Kemudian perawatan. Shock hypovolemik merupakan kondisi emergensi yang harus segera ditangani. Berikut langkah-langkah pertolongan pertama yang dapat Anda lakukan saat menunggu bantuan medis tiba, yakni pertama, jangan ubah posisi tubuh jika terdapat cedera. Kedua, jangan mencabut benda apapun yang menancap di tubuh. Kemudian, tekan titik perdarahan menggunakan kain, dan berikut tutupi tubuh dengan selimut untuk mencegah hipotermia. Berikut rangkaian penanganan medis yang akan diatasi shock hypovolemik. Yang pertama, pemberian oksigen sebanyak mungkin ke seluruh bagian tubuh, pemberian cairan melalui infus, melakukan transfusi plasma darah, trombosit atau sel darah merah, kemudian pemberian obat-obatan berupa dobutamin, dopamin, epinefrin atau norepinefrin untuk meningkatkan kemampuan jantung untuk memompa darah. Pencegahan, berikut beberapa langkah pencegahan dari shock hypovolemik. Antara lain, yang pertama, kenakan alat pelindung saat berolahraga atau berkendara untuk menurunkan risiko kehilangan darah akibat cedera. Kedua, tetap terhidrasi dengan minum banyak cairan. Ketiga, pemeriksaan diri ke dokter jika mengalami gangguan pada sistem pencernaan. 4, jaga kesehatan untuk jantung dan pembuluh darah. Demikian promosi kesehatan shock hypovolemik. Terima kasih. Nah, untuk teman-teman yang sebentar lagi akan lulus SMA atau sudah lulus namun masih bingung mencari tempat kuliah di mana atau mencari tempat kuliah yang harganya terjangkau dan fasilitas yang memadai namun dengan tenaga pendidik yang profesional, mari bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado atau UNPI Manado. Di UNPI Manado saat ini memiliki beberapa fakultas dan terdiri dari berbagai jurusan atau program studi. Berikut di antaranya. Yang pertama, Fakultas Keperawatan. Kedua, Fakultas Pertanian, Fakultas Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Hukum, Fakultas Teknik, dan Sastra. Dalam Fakultas Keperawatan, kita bisa kuliah sambil magang di luar negeri. Tunggu apa lagi? Mari bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado.